Halo semuanya. Sekarang kita ada di makam Amangkurat. Tonton terus vlog kami. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mengunjungi makam Amangkurat. Kami dari kelompok 3 kelas 10-8. Perkenalkan, nama saya Bani Akmal Hakim dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Samsul Falah, absen 33. Perkenalkan, nama saya Titik Trimulyani, absen 35. Perkenalkan, saya Diah Cinta Ramadhani, absen 8. Perkenalkan, nama saya Saskia Nasya Kotul Nada, absen 30. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, absen 15. Selamat menyaksikan. Hai, di sini kita akan memasuki Makam Amang. pintu yang kedua di Amangkurat. Peran sendiri adalah beliau termasuknya itu seorang raja, artinya terus seorang komandan, artinya untuk memberi apa-apa atau memberi susunan, artinya untuk melawan strategi terhadap penjajah Belanda dulu itu. Beliau itu banyaknya jasanya itu banyak, diantaranya itu mendirikan pabrik gula dulu itu. Memang dulu itu bekerja sama dengan POC, tapi tujuannya itu hanya untuk mengelabui POC. Tujuannya itu artinya seberapa besar mereka itu mempunyai kekuatan, artinya itu. Jadi kehebatan Kanjeng Amangkurat itu artinya bisa memberikan keamanan terhadap masyarakatnya. Artinya bisa berdagang kerjasama dengan POC, tapi itu dia itu hanya untuk mengelabui seberapa besar kekuatan Belanda, tapi nanti tiba-tiba diserang, itu artinya kan beliau itu menyusun kekuatan untuk menyerang sana. Terus kenapa dimakamkan di sini? Beliau itu dulu dalam perjalanan mau menyerang POC di Batavia. Terus dalam perjalanan sampai ke sana, di tengah perjalanan sampai di Banyumas, beliau kecapean. Terus dalam keadaan sampai sakit pesen sama tentaranya, sama tentara sama keluarganya. Nanti seandainya meninggal dimakamkan di tanah yang bau harum dekat gurunya beliau. Gurunya makamnya di situ, namanya Ki Lebah Manah Samsudin. Hai, kembali lagi bersama kita. Sekarang kita berada di Museum Semedo. Yang warnanya ungu yang paling selatan ya, itu yang pertama kali naik ke atas. Jadi zaman dahulu kala 2 juta tahun yang lalu seluruh pulau Jawa terendam laut. Kalau sekarang kan naiknya ada di Itali ya, tapi 2 juta tahun yang lalu itu terendam laut. Betul, semua tegal, seluruh tegal termasuk sini, termasuk Semedonya. Nah lama kelamaan itu nanti naik, tanahnya naik ke permukaan. Nah yang paling pertama kali naik itu yang warnanya biru, yang warna ungu. Pacitan, Garut, Tasik,
pindahnya nggak serta, bertahap. Kemudian beralih ke warna hijau, Sumedang, ya, Sagiran, Saragen, dan lain-lain. Nah itu naik perlahan. Baru setelah itu yang naik kemudian yang berwarna kuning, Jakarta ya, Tegal itu mulai naik perlahan. Nah yang naiknya terakhir ini yang warnanya oranye atau agak coklat itu wilayah Rembang. Itu mulai naiknya paling akhir malah. Dahulu itu Rembang itu masih ada cekungan, ada laut. Nah sekarang sudah naik semua Pulau Jawanya. Jadi perkembangannya seperti ini. Jadi menurut para ahli-ahli prasejarahnya adik-adik sekalian, itu kenapa makhluk hidup manusia purba sama hewan-hewan purba bisa sampai ke Indonesia karena zaman es. Jadi zaman es itu petanya Indonesia ini yang seperti ini. Yang kedua dari kiri ini peta Indonesia saat ini. Nah yang kedua dari kiri itu peta Indonesia 3 juta tahun yang lalu. Jadi kita ini bagi dua ya. Wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi bergabung dengan Malaysia masih nyatu daratannya. Sementara yang wilayah kita Papua, Kalimantan menyatu sama benua Australia. Itu 2 juta tahun yang lalu menurut ahli geologi sama para ahli prasejarah. Pak, ini izin wawancara ya. Boleh, silakan deh. Pertama-tama, nama Bapak siapa? Nama saya Bakti Ari. Kira-kira kapan museum ini didirikan ya? Kalau didirikannya ini sejak tahun 2015. Museum Semedo menceritakan tentang sejarah apa? Kalau di sini informasi terkait masa purbakala, jadi zaman purbakala. Nah, isinya itu ada fosil-fosil manusia purba sama hewan. Koleksi tertua di Museum Semedo itu apa? Nah, kalau yang paling tua ini hewan-hewan lautnya, Mbak. Ada kerang, kemudian ikan hiu, terus juga ada ikan pari. Karena itu fosilnya pas ketika Semedo masih terendam laut kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Bagaimana pendapat Anda tentang tampilan dari Museum Semedo ini? Kalau museumnya untuk sementara masih sudah bagus ya, cuma kalau dari kami sendiri mengingat ini museumnya sudah lama beroperasi ya, sudah 2 tahun, sehingga nanti akan kami ganti tampilannya lagi. Jadi biar pengunjungnya nanti kalau kesini itu nggak bosan karena ada tampilan yang baru. Apakah desain Museum Semedo memiliki makna tertentu? Kalau memiliki makna tertentu, memang iya, karena jadi biar pengunjungnya itu kan istilahnya nggak tersasar ya. Jadi kalau museum ini sengaja dibikin desain dan bangunan baru, bangunan kekinian, jadi begitu masuk ke desa mereka tidak tersasar karena museumnya bangunannya baru seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih Pak. Sekian video dari Bapak kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.